Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malatif, NIM 191200016. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan makalah yang berjudul Konteks Kalimat dalam Bahasa Arab. Nah, konteks secara etimologi itu bermakna bagian uraian atau kalimat yang dapat mendukung kejelasan makna. Nah, secara istilah, konteks itu dimaknai dengan kata-kata dan kalimat sebelum dan sesudah kalimat tertentu, atau juga dimaknai dengan keseluruhan lingkungan, tidak hanya lingkungan tutur tetapi juga lingkungan keadaan tempat. Konteks adalah sesuatu yang menyertai atau yang bersama teks. Nah, secara garis besar, konteks wacana dibedakan atas dua kategori, yaitu konteks linguistik dan non-linguistik. Nah, konteks linguistik adalah konteks yang berupa unsur-unsur bahasa. Konteks linguistik itu mencakup kata depan, kata sifat, kata kerja bantu, dan proposi positif. Unsur-unsur itu berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa, antara lain latar, peserta, hasil, amanat, cara, sarana, norma, dan jenis. Nah, macam-macam konteks itu tadi ada konteks linguistik. Konteks linguistik itu mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frase yang mendahului atau mengikuti unsur-unsur kata atau frase dan suatu kalimat. Nah, contohnya itu Ali memetik bunga di halaman rumahnya. Contoh pertama. Dan yang kedua, Fatimah itu bunga di desanya. Nah, kata bunga contoh pertama berbeda maknanya dengan kata bunga di contoh kedua. Kata bunga pada yang pertama itu mengacu pada bagian tumbuhan yang akan menjadi sebuah dan biasanya cantik dipandang, warnanya yang indah dan harum baunya. Nah, kata bunga pada yang kedua itu tidak sama maknanya yang ada pada yang pertama. Kata bunga pada yang kedua itu mengacu pada Fatimah yang kecantikannya bagaikan bunga yang indah di desanya. Nah, unsur yang mempengaruhi perbedaan makna dari kedua kata tersebut adalah konteks. Nah, kata kunci yang membedakan kata pertama dan kedua yaitu pada kata pertama memetik dan kedua adalah Fatimah. Selanjutnya yaitu konteks non-linguistik. Yang dimaksud dengan konteks non-linguistik atau ekstralinguistik adalah suatu konteks yang unsur-unsur pembentuknya berada di luar struktur kalimat. Unsur-unsur konteks itu meliputi penyapa dan pesapa. Konteks sebuah tuturan, tujuan, sebuah tuturan sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai produk suatu tindak verbal, bukan tindak verbal itu sendiri. Menurut Purwo, unsur-unsur konteks adalah siapa yang mengatakan kepada siapa, tempat, dan diujarkannya suatu kalimat. Yang pertama itu konteks situasi, yaitu yang digunakan dalam bahasa tidak terlepas dari peran ilmuwan, yaitu pakar antropologi. Keduanya menggunakan konteks ini dalam memaknai bahasa meskipun langkah-langkah yang ditempuh di antara keduanya itu berbeda. Yang kedua, konteks budaya. Itu sebagai salah satu konteks non-linguistik, merupakan segala aspek yang menunjuk pada keseluruhan jaringan konvensi dan institusi sosial budaya yang ada dalam sebuah masyarakat dalam kurun tertentu. Selanjutnya, konteks perilaku, bahwa teks atau wacana dapat diperoleh dengan memperhatikan aspek situasi. Namun situasi di sini lebih ditekan kepada tingkah laku sebagaimana yang dikemukakan oleh Bloomfield. Selanjutnya, konteks emosi. Konteks emosi itu suatu konteks yang berkaitan dengan tingkat kekuatan dan kelemahan dalam berinteraksi, yaitu secara fungsional bisa jadi sebagai penegas hiperbola atau di antara keduanya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.